Berikut gambaran pelatihan program Kartu Prakerja skema normal tahun 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi terbaru seputar Kartu Prakerja dan lebih spesifiknya yaitu tentang gambaran pelatihan program Kartu Prakerja skema normal tahun 2023. Agar bisa dijadikan sebagai gambaran bagi teman-teman, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Terima kasih disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Semoga kebaikan teman-teman akan kembali pada kalian dengan berlipat ganda. Terima kasih disampaikan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman bahwa pelatihan yang disediakan oleh tim prakerja di skema normal sekarang yaitu ada 3 jenis, meliputi online, offline, dan bauran. Dan untuk informasi untuk pelatihan online pada skema normal ini tidak lagi dengan cara menonton video seperti pada gelombang-gelombang atau tahun sebelumnya, tetapi dengan cara pelatihan webinar. Dan ini adalah contoh gambaran jika teman-teman memilih pelatihan secara online yaitu dengan webinar ya. Jadi kita disarankan atau diharuskan untuk tepat waktu berada di depan gadget kita untuk mengikuti pelatihan yang kita pilih jika kita memilih pelatihan secara online. Dan untuk informasi juga bagi teman-teman, untuk rasio tenaga pelatih dibanding dengan peserta untuk pelatihan online yaitu 1:50, yang artinya jika teman-teman memilih pelatihan secara online ini, teman-teman akan dipandu oleh satu pelatih profesional dan satu pelatih tersebut akan ada 50 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut atau pelatihan yang sama dipilih oleh teman-teman. Dan jika teman-teman memilih pelatihan secara offline, ini seperti yang teman-teman lihat gambaran untuk pelatihan secara offline ya. Dan rasio untuk tenaga pelatih berbanding dengan peserta yaitu 1:20. Artinya satu tutor atau satu pelatih profesional akan diikuti atau dalam satu kelasnya ada 20 peserta di dalam satu ruangan yang sama. Informasi tambahan bagi teman-teman, jika teman-teman memilih pelatihan secara offline dan pelatihan tersebut menggunakan atau memerlukan alat peraga berupa komputer, maka rasio alat peraga dengan peserta yaitu 1:1. Artinya satu komputer untuk satu peserta. Jadi teman-teman akan nanti saat mengikuti pelatihan akan disediakan satu komputer ya jika teman-teman memilih pelatihan secara offline yang memerlukan alat peraga berupa komputer. Dan jika alat peraga yang dibutuhkan bukan komputer, maka rasio antara alat peraga dibandingkan dengan peserta yaitu 1:5, yang artinya satu alat peraga untuk 5 peserta digunakan secara bersama-sama. Ini adalah gambaran atau contoh yang ada di gambar ini adalah pelatihan secara offline yang memang memerlukan alat peraga berupa komputer, sehingga pesertanya di situ semua disediakan komputer oleh tim mitra lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra ya, tentunya dengan Kartu Prakerja. Adapun durasi maksimal jam pelatihan dalam satu hari pelatihan untuk pelatihan secara online atau daring yaitu maksimal 3 jam, sedangkan untuk luring atau offline maksimalnya dalam satu hari adalah 8 jam. Dan sebagaimana kita ketahui untuk peraturan baru di skema normal yaitu batas minimal pelatihan yang diharuskan untuk diikuti yaitu 15 jam ya. Artinya jika teman-teman memilih pelatihan secara online, jadi paling tidak harus diselesaikan atau membutuhkan waktu 5 hari untuk penyelesaian. Sedangkan jika teman-teman memilih pelatihan offline, maka paling tidak akan membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan pelatihan tersebut. Dan khusus untuk pelatihan offline ataupun bauran yang ada
ada pelatihan offline-nya ya. Itu 2 hari dalam 2 hari dan masing-masing setiap harinya adalah 8 jam. Jadi tidak menutup kemungkinan jika dibuka misalkan jam 8 maka selesainya sore ya, jam 16 atau jam 4. Jadi tidak menutup kemungkinan dari lembaga pelatihan juga akan menyediakan akomodasi berupa tea break, mungkin seperti itu ya. Itu menurut saya seperti itu. Tapi tidak tahu juga, mudah-mudahan jika memang benar itu artinya lumayan lah ya bagi para peserta karena ada akomodasi berupa tea break sehingga kita tidak terlalu capek. Ya sebagaimana kita ketahui untuk duduk saja mengikuti pelatihan walaupun hanya mendengarkan juga terasa sangat capek ya, 8 jam tanpa istirahat misalkan seperti itu. Pasti menurut saya sih ada kebijakan dari lembaga pelatihan, ada waktunya untuk istirahat dan disediakan akomodasi berupa tea break atau coffee break atau bahkan mungkin juga lunch atau dinner, kita tidak tahu ya. Nah sampai saat ini belum ada konfirmasi dari lembaga pelatihan manapun yang menyatakan akan menyediakan akomodasi berupa tea break atau lunch atau dinner seperti itu. Informasi tambahan juga untuk teman-teman bahwa pada saat ini untuk pelatihan secara offline-nya sedang diuji cobakan di 10 provinsi yang telah difokuskan oleh tim prakerja. Untuk makanya ya untuk saat ini pembukaan gelombang 48 sampai saat ini belum dibuka karena untuk uji coba pelatihan secara offline-nya belum selesai diuji cobakan di 10 provinsi. Semoga saja untuk uji coba yang dilakukan oleh tim prakerja segera selesai sehingga untuk pembukaan gelombang 48 segera dibuka nantinya. Dan pastikan teman-teman tidak lupa untuk mengeklik gabung gelombang saat pembukaan gelombang 48 dibuka melalui dashboard prakerja teman-teman. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman jika merasa informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.